Halo, di video kali ini kita akan berbicara tentang media dependency theory. Teori ini sangat berkaitan dengan bagaimana hubungan antara individu, dalam hal ini adalah masyarakat, ataupun khalayak dalam hubungannya dengan media massa. Oke, teori ini lahir setelah sebelumnya banyak sekali paradigma atau perspektif yang membahas tentang teori media effect. Jadi di awal tahun 70-an, kebanyakan teori komunikasi itu mengkaji terkait dengan kuat atau tidaknya efek media pada khalayak. Jadi pada saat itu teori yang sangat populer adalah jarum hipodermik, terus uses and gratification, dan lain sebagainya. Pada tahun ini, teori-teori komunikasi, khususnya efek media, hanya berkutat pada siapa yang lebih kuat, apakah media atau si khalayaknya. Nah, kemudian dalam perkembangannya pada abad ke-20-an mulai berubah. Jadi tradisinya tidak lagi untuk mendefinisikan mana yang lebih kuat mempengaruhi. Apakah media mempengaruhi khalayak atau khalayak mempengaruhi media. Tapi pada abad ke-20-an mulai dilihat bahwa sebenarnya setiap individu itu berbeda. Banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara media dan individu tadi atau khalayak tadi. Jadi mulai tuh muncul perkembangan dari teori komunikasi. Salah satunya adalah teori individual differences, di mana bisa teori itu melihat bahwa ada perbedaan psikologis yang mempengaruhi bagaimana media itu mempengaruhi khalayak, atau juga ada yang namanya sosial kategori teori. Nah, kedua tradisi ini cukup lama ada di komunikasi dan ini sangat mendominasi sekali, sehingga waktu itu muncul sebuah perspektif baru yang menawarkan bahwa sebenarnya hubungan antara khalayak dan media tidak sesimpel itu, tidak hanya melihat siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah, tapi perlu ada sebuah teori baru yang bisa menjelaskan dalam kondisi seperti apa atau dalam konteks seperti apakah media ataupun individu itu bisa dipengaruhi oleh media. Jadi pada perkembangannya muncul sebuah kebutuhan baru untuk melihat bahwa hubungan media dan khalayak tidak sesimpel itu. Ada faktor-faktor atau konteks tertentu yang bisa mempengaruhi individu dan media. Nah, inilah yang coba dijelaskan oleh Balrogh. Dia mengkaji tentang mempropos sebuah teori yang bernama media dependency theory. Si Ball ini dia berangkat bahwa dia memperhatikan bahwa sebelum era modern, masyarakat itu cenderung untuk mendapatkan informasi itu dari hubungan interpersonal. Dia bilang bahwa tidak semudah itu dalam mendefinisikan hubungan antara media dan khalayak. Dia bilang bahwa media efek itu ada 3 komponen sebenarnya dalam melihat efek media kepada khalayak. Jadi kalau tradisi sebelumnya selalu membahas hubungan direct antara media dan individu, dia menambahkan satu komponen yang namanya society, masyarakat. Dia bilang bahwa sebenarnya ketiga elemen ini selalu mempengaruhi dalam menciptakan hubungan antara media dan khalayak. Terus dia bilang juga media effect can be fully understood by focusing on the relationship between individual and the media. Jadi dia bilang bahwa efek media itu sebenarnya bisa dilihat secara lebih komprehensif dengan melihat faktor-faktor di level mikro di individu, meso di antara individu dengan orang lain, dan makro bagaimana sistem masyarakat yang ada itu juga sebenarnya perlu dipertimbangkan dalam mengkaji efek media. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemikiran Ball dan akhirnya muncul teori media dependency theory. Pertanyaannya, apa sih asumsi dari teori ini? Pertama,
teori ini memandang bahwa sebenarnya sistem media itu sebenarnya sama dengan sistem informasi. Jadi pendekatannya lebih ke ekologikal. Kalau teman-teman ingat pelajaran biologi waktu SMA, ekologi itu kan sebuah lingkungan ya, sebuah ekosistem di mana di dalamnya terdapat sub-sub, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sama, di sistem media juga ada yang namanya sistem informasi. Pendekatannya itu ekologis, di mana di dalamnya ada elemen-elemen seperti sistem sosial, terus sistem medianya sendiri, individu, belum lagi keadaan sosial waktu itu, struktur sosial itu juga akan mempengaruhi. Nah, Ball bilang bahwa sebenarnya teori ini berangkat dari observasi dia terhadap masa premodern yang bilang bahwa dulu di zaman premodern orang-orang itu banyak mengandalkan interpersonal contact atau hubungan interpersonal dalam mendapatkan informasi. Jadi kan dulu sebelum adanya media massa, belum adanya internet, kita cenderung akan dapat info, misalnya nih, kita bisa tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Well, kalau itu sudah pakai radio ya. Jauh sebelum itu misalnya tahu bahwa ada yang namanya Amerika, itu dari mulut ke mulut. Kenapa orang bisa tahu Columbus menemukan benua Amerika? Itu kan dari word of mouth ya. Jadi satu orang menyampaikan informasi itu ke orang lain. Sehingga seluruh dunia tahu bahwa Columbus lah yang menemukan Amerika. Walaupun sebenarnya nggak Columbus yang pertama ke Amerika. Nah, tapi sekarang sistem itu sudah berubah. Di mana sekarang kita hidup di zaman tidak bisa hanya mengandalkan hubungan interpersonal dalam memperoleh informasi. Kita juga butuh yang namanya mass media massa sebagai sumber informasi. Nah, kenapa? Karena masyarakat menganggap bahwa informasi dari kontak sosial atau hubungan interpersonal itu nggak cukup dalam untuk mengetahui apa saja yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, media pada saat itu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pada saat itu media menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ada zaman di mana belum afdol rasanya kalau malam-malam itu nggak nonton berita Indonesia misalnya di TVRI, atau nggak afdol biasanya pergi ke kantor sebelum pergi kantor itu sarapan dan baca koran. Ada masa-masa itu karena kita sangat tergantung dengan media. Jadi asumsi pertamanya adalah bahwa sistem media itu merupakan berfungsi sebagai sistem informasi, di mana kita menggunakan media, kita butuh media karena dia menyediakan informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, the power of media. Teori ini bilang bahwa sebenarnya kekuatan media itu bergantung kepada individu, media, dan sistem sosial dalam mencapai tujuan dari si khalayak. Jadi semakin besar kebutuhan khalayak ini terpenuhi oleh media, maka akan semakin tergantung khalayak terhadap media. Jadi efek media itu bergantung. Kalau khalayak tidak butuh sesuatu dari media, maka media nggak punya power. Contoh simpelnya gini. Kalau teman-teman adalah seseorang yang sangat butuh informasi terbaru terkait dengan politik misalnya, teman-teman nggak bisa kan dapatkan informasi itu dari komunikasi interpersonal, hubungan personal. Butuh yang namanya media massa. Nah, ketika media massa dapat memenuhi kebutuhan teman-teman terkait informasi politik, maka teman-teman akan sangat bergantung kepada media massa. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa nggak butuh dari media massa, dari dari orang tua aja yang ngomongin politik, saya sudah bisa memenuhi kebutuhan saya terkait dengan isu politik yang hangat, maka teman-teman nggak bahkan bergantung kepada media. Nah, jadi ini kekuatan media itu tidak serta-merta kalau dalam teori ini. Dia bilang bahwa bergantung apakah media bisa memenuhi kebutuhan khalayak tadi. Itu asumsi yang kedua. Nah, di asumsi yang ketiga,
tentang the significance of media. Jadi dia bilang bahwa peran media itu akan semakin signifikan ketika lingkungan di sekitar khalayak itu ambigu atau penuh dengan ketidakpastian. Jadi ketika banyak sekali informasi yang misalnya nih, contohnya di era COVID-19 pada awal tahun 2020 kita di masa-masa ketidakpastian karena kita nggak tahu kan COVID-19 itu apa, apakah benar ada. Dan info itu nggak bisa terpenuhi dengan hanya ngobrol ke teman atau ke keluarga yang mereka juga sebenarnya nggak tahu isu itu. Maka yang kita mencoba untuk mencari sumber informasi lain. Dan pada saat itu yang menyediakan hanya ada media massa. Jadi kita akan cenderung untuk tergantung kepada media massa karena info terkait COVID-19 itu eksklusif hanya ada di media massa. Dan kita membutuhkan ini untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian tadi. Makanya asumsi teori yang ketiga adalah ketika situasi khalayak dikelilingi oleh situasi yang tidak pasti, ambigu, dan informasi hanya dikuasai oleh media, eksklusif hanya ada di media, maka ketergantungan kita terhadap media akan semakin kuat. Dengan kata lain, media mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada khalayak. Jadi, ingat ya, ada 3 asumsi mendasar dari teori ini. Selanjutnya, kita akan bahas tentang theoretical framework-nya. Jadi, secara general, ini adalah cara bagaimana teori ini bekerja. Dia membaginya tadi melihat efek media itu dari ada micro level, meso level, dan macro level. Jadi dia bilang bahwa to fully understand the relationship between individual and the media, kita harus ngelihat dulu faktor-faktor mikro, meso, dan makro yang mempengaruhi hubungan antara si individu dan media tadi untuk menghasilkan efek di sini. Jadi tidak direct seperti teori-teori yang lain. Nah, apa itu micro level, meso level, dan makro level? Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini adalah di level individu. Ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa di level individu, efek media itu bergantung kepada seberapa besar sih media bisa menjawab kebutuhan individu. Kalau misalnya semakin tinggi, semakin bisa dia memenuhi kebutuhan individu, maka individu tersebut akan semakin bergantung kepada media. Nah, di sini ada 3 goals atau kebutuhan yang sebenarnya bisa diaddress atau dipenuhi oleh media. Kalau dalam teori ini ya, dia bilang bahwa setiap goals ini punya 2 dimensi, ada dimensi sosial dan personal. Jadi simpelnya adalah orang atau individu menggunakan media itu untuk memenuhi ketiga goals ini, tujuan ini, kebutuhan ini. Di mana masing-masing goals ini punya dimensi sosial dan dimensi personal. Contohnya, terkait dengan understanding. Teori ini bilang bahwa individu menggunakan media itu secara personal untuk menciptakan pemahaman bagaimana individu bisa memahami dirinya, memahami diri sendiri. Dan kalau secara sosial, untuk memahami dunia sosial di sekitar kita. Contohnya gini, kita sering menggunakan mass media untuk mengetahui bagaimana sih orang-orang berperilaku. Kayak misalnya, gimana sih orang-orang di Hollywood itu misalnya menghabiskan masa liburannya, atau bagaimana sih orang-orang di Korea gaya makannya, apa yang dimakannya, apa yang lagi tren. Itu kita cari, pemahaman itu bisa kita dapat melalui media. Jadi kalau secara personal, kita menggunakan media untuk memahami diri sendiri. Kalau sosial, itu lebih kepada memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, tujuan yang kedua adalah orientasi. Orientasi di sini dari segi personal, media kita gunakan untuk mencari tahu perilaku yang ingin dilakukan. Jadi, media dianggap individu menggunakan media untuk mencari tahu, kalau understanding kan cukup pemahaman ya. Kita tahu bahwa
Oke, di Korea ada orang yang makan namanya kimchi pakai sumpit misalnya, dan dicampur dengan ramyeon misalnya. Itu kita paham. Tapi untuk cara bagaimana kita tahu mereka mengelaborasi makannya, misalnya dengan menggunakan sumpit, bagaimana cara menggunakan sumpit, memasukkannya ke dalam kimchinya dimasukkan ke ramyeon. Cara melakukannya itu kita bisa dapat dari media. Nah, itu yang disebut dengan orientasi. Kita melihat bagaimana sih seharusnya melakukan sesuatu. Nah, media membantu memenuhi kebutuhan itu. Selanjutnya, dari segi sosial, kita gunakan media untuk mencari tahu, berinteraksi dengan orang lain. Jadi, dari sisi orientasi kita bisa tahu bahwa bagaimana caranya untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Goals yang ketiga, kalau di teori ini dibilang ada play. Play ini dalam konteks personal adalah play bertujuan untuk santai atau hiburan. Jadi kita menggunakan media itu untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Sedangkan dalam konteks sosial, kita menggunakan media untuk hanging out together, untuk mencari untuk menikmati leisure time bersama orang lain, teman, kolega, ataupun keluarga. Nah, dalam teori ini, dia bilang bahwa goals inilah yang akan membuat individu semakin bergantung ke media. Dengan kata lain, kalau media bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk memahami apa yang sedang terjadi, atau mereka bisa mendapatkan gambaran bagaimana berperilaku, atau bagaimana media bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk nonton bareng sama teman-teman yang lain, maka efek media itu akan sangat kuat. Individu atau khalayak akan semakin bergantung kepada media. Oke? Ini terkait dengan level individu. Level berikutnya apa? Yap, level meso. Nah, di sini teori ini bilang bahwa sebenarnya yang efek media, hubungan antara individu dan media itu dipengaruhi oleh personal environment dan interpersonal network. Jadi jaringan interpersonal dapat meningkatkan maupun membatasi efek media. Contohnya kayak misalnya teman-teman mau menonton film, ya kan? Pasti mencari informasi terlebih dahulu kan, filmnya bagus atau enggak. Ketika teman-teman bilang bahwa wah bukan film deh, atau misalnya reality show, ada salah satu teman kamu yang bilang bahwa wah reality show-nya itu sebenarnya direkayasa. Sudah ada informasi terlebih dahulu dari jaringan interpersonal atau komunikasi interpersonal. Jadinya efek tadi nggak akan nyampe ke teman-teman. Akan berbeda ketika orang yang langsung nonton atau orang yang nonton dengan perantara dari temannya. Kenapa? Kalau kamu langsung nonton, kamu kan nggak tahu bahwa itu direkayasa atau enggak. Tapi ketika ada teman kamu yang ngomong, itu videonya sebenarnya direkayasa loh. Jadi kamu bisa tahu bahwa oh ini direkayasa. Jadi ada barrier atau sekat terlebih dahulu sehingga efek media nggak langsung nyampe ke kamu. Kemudian ketika jaringan interpersonal ini belum memiliki kepercayaan yang kuat terhadap topik yang diangkat dalam percakapan, maka akan menggunakan pemaknaan yang didapat dari media. Jadi sebenarnya pengaruh teman itu juga bergantung kepada seberapa percayakah Anda sama teman Anda itu. Kalau semakin kuat kredibilitas teman kamu, maka efek media itu akan semakin kuat terhadap kamu. Nah, ini kalau di level meso. Jadi yang perlu diingat di level meso itu ada yang namanya personal environment dan interpersonal network yang akan mempengaruhi seberapa kuat media bisa mempengaruhi kamu. Kalau jaringan interpersonal network kamu itu kredibel, maka mungkin dia bisa menghambat efek dari media maupun mempercepat efek media tersebut. Jadi ini ada faktor lain yang mempengaruhi efek tadi antara media dan individu. Oke, di level ketiga ada apa? Ada yang namanya level makro. Di sini efek media mungkin terjadi ketika terdapat ambiguitas atau mengancam lingkungan sosial. Ini kayak yang saya bilang tadi.
efek media itu bergantung pada apa ya, lingkungan atau kejadian sosial atau konteks sosial saat itu gitu misalnya. Kalau misalnya kita lagi banyak bencana, misalnya ada gempa bumi, kita nggak tahu informasinya secara real dari orang terdekat, kita butuh media kan untuk cari tahu, oh sebenarnya pusat gempanya ada di mana, apakah akan berpotensi tsunami atau enggak gitu. Jadi ketika uh, orang terdekat atau teman-teman teman-teman koneksinya teman-teman tidak punya informasi itu, maka kita akan bergantung kepada media. Kemudian ketergantungan itu akan semakin kuat ketika informasi itu hanya ada di media massa itu. Jadi we have no choice untuk memilih sumber informasi yang lain. Secara tidak langsung kita akan dipaksa untuk sangat bergantung kepada media tersebut. Oke, sekian dulu penjelasan terkait dengan media dependency theory. Saya berharap teman-teman bisa ingat tentang teori ini, kenapa teori ini hadir. Yang kedua, teman-teman harus ingat asumsinya. Dan yang terakhir adalah theoretical framework-nya.